Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sudah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat panjang umur sampai kepada hari ke berapa sekarang? 24 ya, di Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nikmat berkumpul hari ini untuk maksud yang mulia, memuliakan anak-anak yatim yang Rasulullah bersabda, nanti aku bersama orang-orang yang memuliakan anak yatim itu akan seperti ini. Beliau mengacungkan dua jemarinya dan merenggangkan keduanya sekali berdekatan. Jadi orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim insya Allah nanti bertemu dengan orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, kagumi, dan paling kita ingin bersamanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita semua tentu saja yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Akang Teteh yang terhormat, Pak Ketua DKM, Kang RW. Kang RW sama saya juga sempat jadi RW di lingkungan saya ya, RW 11 saya mah di Kelurahan Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, di Muara Rajen, namanya Muara Rajen RW 11. Terus juga Kang Hanafi hatur nuhun yang sudah kontakan sama saya, juga saya dipertemukan pandangan pertama saat naik ke jalan ini gitu, saya lihat ada sosok yang luar biasa gitu. Ini ada Abah Ison, ternyata luar biasa saat pembukaan pembicaraan. Beliau sempat aktif di SSC dan kebetulan saya sempat ngontrak buka kafe di salah satu outlet SSC di Mas Kumambang, dan ternyata saya sangat kagum sama Abah Ison ini, luar biasa. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan keadaannya, tetapi beliau mempunyai semangat yang luar biasa, dan itu inspirasi bagi kita yang muda-muda, yang sehat-sehat gitu ya, bagaimana beliau bisa tetap aktif di masyarakat dan memberikan inspirasi. Insya Allah itu dakwah yang sesungguhnya itu seperti itu, bukan yang hadir di depan seperti ini berbicara satu arah, tidak gitu ya. Dan juga ketua panitia Akang yang sudah menyusun terselenggaranya acara ini, luar biasa, alhamdulillah hatur nuhun. Dan satu yang paling saya kagumi di sini di RW 19 ini, saya melihat ada keguyuban lintas generasi ya, dari mulai yang tadi berbicara pembukaannya dari Kang Hanafi yang kepala 6, terus ke kepala 5 ke saya gitu ya, Abah Ison dari kepala 6 yang kepala 4 gitu, dan terus bahkan tadi yang hadir di depan sini lebih lagi generasi muda yang saya lihat memang di sini regenerasinya baik. Itu luar biasa, itu harus tetap dipupuk. Tadi Abah Ison mengungkap sedikit bahwa kita pengetahuan tentang bonus demografi katanya ya, luar biasa itu. Kita dibebani tanggung jawab sebetulnya itu bonus demografi itu, dengan melihat bahwa tadi kaum mudanya MC-nya berada di tengah-tengah, yang lebih muda dari MC lagi ada lagi, yang lebih muda lagi
dari tadi para pemberani yang 2 hadir di depan itu pasti ada lagi. Itu semua adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita dalam mendidiknya, menyayanginya, menafkahinya. Yang paling utama meletakkan dasar-dasar keimanan bagi kita gitu, itu menjadi tugas kita yang paling berat. Karena Allah itu menitipkan langsung 3 kecerdasan kepada diri kita masing-masing. Dan kecerdasan itu sudah tertanam sejak dini, sejak lahir gitu ya, bahkan dari alam ruh itu sudah tertanam ketiga kecerdasan itu. Kecerdasan itu yang ditanamkan Allah diantaranya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ditanamkan saat Allah memberikan pertanyaan alastu bi rabbikum, dan kita semua menjawabnya bahwa qalu bala sahidna, ya apakah aku ini Tuhan kalian semua? Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dan kalau kita tidak mengaku saat itu bahwa Allah bukan Tuhan kita, mungkin ruh kita tidak akan pernah ditiupkan kepada kita. Jadi karena kita mengaku saja, karena kita qalu bala sahidna, bahwa kita mengaku Allah itu Tuhan kita, makanya Allah meniupkan ruhnya kepada kita, dan kita lahirlah kita melalui rahim seorang ibu dan peran serta seorang ayah gitu ya, lahir ke dunia. Dan itu tadi, yang pertama adalah kecerdasan spiritual itu. Dengan syahadat itu kita, yang diwujudkan dengan syahadat saat kita lahir, Allah mengingatkan lagi kepada kita, hei dulu kamu pernah mengaku bahwa aku ini Tuhan kamu, sekarang coba ucapkan dengan lisan. Maka kita mengucapkannya secara lisan, asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu adalah basis dari kecerdasan spiritual kita. Tetapi dalam perjalanannya saat kita kecil terus beranjak dewasa gitu ya, kecerdasan lain mulai timbul, mulai tumbuh. Kecerdasan itu adalah kecerdasan emosional. Makanya tadi adik yang tampil di depan ini, dia berdua. Kalau dia sendiri mungkin dia nggak berani, tapi karena dia datang berdua, meskipun tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia berani. Dia mempunyai kecerdasan emosional bahwa ada teman kok, saya juga berani lah gitu sepanjang ada teman. Makanya teman-teman. Dan kecerdasan emosional itu amat sangat penting. Ini terwujud sekarang di sini. Bapak Ibu mempunyai cerminan kecerdasan emosional dengan menghadirkan rasa simpati, rasa empati untuk turut berbagi bersama anak-anak yatim. Kalau bukan kecerdasan emosional yang ditanamkan oleh Allah, tentu itu tidak akan pernah terjadi. Dan kecerdasan lain yang paling sering kita temui adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan itulah yang diasah, yang dianggap paling penting oleh manusia, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mencari gelar, untuk mencari kepintaran, untuk mencari ilmu, hanya semata-mata untuk mendapatkan kecerdasan intelektual. Paling tidak dianggap cerdas oleh orang lain gitu. Dan itu bisa menjadi bekal kehidupan dunia. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi lihatlah bagaimana orang-orang yang gelarnya gitu ya, gelarnya itu sepanjang namanya ya, ada DRS, MH, RH, segala MLM dan sebagainya itu. Tetapi apakah mereka itu menjadi baik perilakunya? Tidak juga. Karena apa? Karena yang paling utama ternyata dari ketiga kecerdasan tersebut adalah yang menjadi panglimanya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang pertama kali ditanamkan sama Allah, itulah yang seharusnya menjadi kecerdasan yang paling utama di dalam diri kita, yang menjadi panglima di dalam diri kita gitu ya. Nah, Ibu, Akang, Teteh yang dirahmati Allah, itu hanya sebagai mukadimah saja. Dan mukadimah selanjutnya adalah, ini saya teh bukan ustadz ya, tetapi coba Akang Teteh, barusan Pak RW ada request sedikit. Nah, ini ada requestnya seperti ini aja.
Masih ingat nggak, saya ini seorang pemusik yang aktif di tahun 90-an, dari tahun 89 sampai sekarang saya masih aktif sebagai penyanyi, masih aktif sebagai pemain band. Jadi tampilan di sini kalau ibu, akang teteh, kang Hanafi, abah nanti kalau ketemu saya di mana di panggung, bah tong rewasnya penampilan di sini soteh jika kia. Kalau di panggung mah saya berbeda bah, gitu. Jadi jangan kaget. Kali kalau misalnya ada yang lupa, coba masih ingat nggak lagu ini? Setiap salat 5 waktu, ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu, ku ingin berjumpa. Emut kene ibu orang dapur. Masya Allah. Emut kene ibu-ibu akang teteh masih emut. Nah itulah Dhani Jive. Dhani Jive itu, Jive di belakang ini adalah nama grup band saya, Java Jive. Jadi kalau misalnya saya banyak diustadkan sama orang saleresna, nah ini ada hubungannya sama mukadimah tadi. Bahwa kita ini hidup apapun kita bidangnya, jangan pernah lepaskan kita dari kehidupan beragama kita. Jangan pernah lepaskan kita dari kecerdasan awal ditanamkan sama Allah sama kita ya. Kecerdasan spiritual itu. Kemanapun kita pergi itu harus menjadi panglima. Kecerdasan spiritual itu harus menjadi panglima. Karena apa? Karena itulah bekal yang paling utama yang akan kita bawa sampai akhirat kelak. Jadi apa buktinya gitu? Allah amat sangat concern, amat sangat perhatian, amat sangat memprioritaskan kecerdasan ini sampai Allah terus membuat program. Allah sampai terus membuat program-program untuk tetap mengupdate kecerdasan spiritual ini. Nah, salah satu program untuk mengupdate kecerdasan spiritual kita ini adalah dengan bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Allah itu sedang mengupdate kita. Allah itu sedang mengupdate software kemampuan dia, kemampuan kalau dalam komputer itu ada 1.0, 2.0 gitu ya. Ada versi-versinya. Dalam Android ataupun dalam iOS itu pasti ada versi-versinya. Sekarang sudah iOS berapa sekarang? Awik sudah Apple berapa? 20? Hah? Yang zaman saya punya Apple 6 aja sudah wow, sudah keren ya. Sekarang udah Apple 20. Artinya itu terus diupdate, terus diberikan keistimewaan lagi supaya apa? Supaya terus bisa menjalani zamannya sepanjang dia hidup. Begitulah kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual yang Allah tanamkan ke dalam diri kita. Salah satunya dengan event, dengan workshop di bulan puasa ini. Bulan puasa ini sesungguhnya adalah workshop, bukan tujuan utamanya. Workshop untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikasi takwa dari Allah. Sertifikasi itu diperlukan karena apa? Karena Allah menginginkan kita menjadi muslim yang profesional. Muslim yang profesional itu apa? Yang ngudak duit gitu, yang menjual ayat gitu? Bukan. Maksudnya bukan itu. Konteksnya adalah muslim profesional adalah muslim yang benar-benar itkon. Itkon itu bahasa kitanya bisa disebut sebagai profesional. Itkon orangnya disebut mutkin, dan kalau kebanyakan disebut mutakin. Orang-orang yang mutakin itu kita ini sedang digojlok sama Allah, sedang dipersiapkan sama Allah untuk memperoleh sertifikasi ketakwaan. Untuk apa Allah kami perlu sertifikasi ketakwaan ini? Untuk meraih ridhoku, bahwa aku sudah ridho dengan ketakwaan yang aku berikan kepadamu, dan dengan ketakwaan itu 11 bulan depan kita akan terus dibimbing sama Allah, kita terus dimudahkan sama Allah, kita terus diberi kemuliaan sama Allah, dan dengan begitu sampai kita kembali nanti menghadap kepada Allah, kita
menjadi orang-orang pribadi yang mempunyai qalbun salim, hati-hati yang bersih, yang bertemu dengan Allah dan berkat bimbingan dan tuntunan dan ridho Allah. Jadi intinya adalah seperti itu. Mukadimah tadi hubungannya kecerdasan kita ini harus dipupuk terus, kecerdasan spiritual itu, dan dengan apa? Dengan banyak beribadah. Kita pasti berlomba-lomba beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Jangankan yang wajib-wajib, yang sunat saja terus dikejar-kejar. Terutama sekarang lagi musim itikaf gitu ya. Mudah-mudahan apa bapak-bapak, akang teteh di sini semua menjadi orang-orang yang aktif, yang rajin beritikaf, dan Allah ridho atas usahanya semua untuk menjadi seorang yang aktif. Nah, jadi akang teteh, apa yang dilakukan oleh orang-orang takwa itu yang diberi sertifikat ketakwaan oleh Allah tadi itu, Masya Allah. Lihat anak-anak mudanya di sini juga sudah berani tampil menyampaikan ayat yang luar biasa tadi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Betapa barusan ya dua orang pemuda tampil di sini, luar biasa. Saya merasa Masya Allah, saya seusia itu lagi di mana ya, lagi di Puncelut. Saya seusia itu teh lagi mau motoran, main motoran, motor bebek, super cup dijadiin motor trail gitu ya, dan terus pergi ke Puncelut gitu, dan lagi senang-senangnya naik motor dan hampir masuk jurang gitu. Tetapi Masya Allah barusan tampil di sini membacakan ayat yang sungguh mulia gitu, yang tidak sembarang orang bisa menampilkannya di depan umum gitu seperti adik-adik. Itu ciri dari sehatnya iklim kecerdasan spiritual di lingkungan ini. Itu harus tetap dipertahankan. Saya salut juga kepada Bapak Kang DKM dan Kang RW-nya gitu untuk bisa merangkul generasi muda tetap aktif di dalam bidang-bidang keagamaan. Tadi bagaimana ya Allah untuk meraih sertifikat takwa itu? Coba sekarang mah bersegeralah mendapatkan ampunan Allah. Dan untuk apa ya Allah? Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersembahkan untuk orang-orang yang muttaqin. Dengan begitu kita harus membersihkan diri dulu dari segala dosa perdosaan kita. Cung, sekarang di sini siapa? Saya mau tanya, siapa yang nggak punya dosa? Ada? Siapa yang dosanya 1? Siapa yang dosanya 2? Siapa yang banyak dosanya? Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi itu teh kita teh benar-benar mengakui bahwa kita teh ya Allah abdi teh seueur dosa, ampuni segala dosa abdi ya Allah. Tapi abdi teh hoyong lebet ka surga Firdaus tah kumahanya. Ada antitesis, ada antagonis gitu yang luar biasa. Kita teh mengaku banyak dosa tapi pengen ke surga. Kalau bukan Allah Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, kita teh akan putus harapan. Tetapi Allah memberikan ayatnya, memberikan kasih sayangnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu la yaghfiruz dzunuba jami'a. Jadi hei hamba-hambaku, jangan pernah putus asa dari rahmatku ya. Aku tahu asrof itu bukan kalau dalam
dosa gitu, jenis kalau dalam jumlah dosa asrof mah sudah menggunung, kita teh sudah telem dalam dosa gitu ya. Tetapi Allah masih mengingatkannya gitu, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Sok aja, rahmatku lebih luas daripada dosa-dosamu gitu ya, yang seluas langit dan bumi juga. Aku mah ampunanku akan lebih luas. Allah menggariskan seperti itu, jadi kita teh harus tetap optimis. Tetapi kita juga harus memberikan, hai sayang, sini, siapa namanya ini? Nah, kita teh ya harus membersihkan diri. Ada usaha-usaha untuk membersihkan diri, karena itulah salah satu syarat pembuka untuk langkah-langkah selanjutnya agar kita diberi sertifikat takwa sama Allah untuk menjalani kehidupan kita 11 bulan ke depan. Dan kalau sudah pembukaan itu dilakukan, Rasulullah memberikan bekal doa-doa yang harus lebih banyak kita dawamkan, lebih banyak kita lantunkan, terutama di bulan puasa ini. Tentu saja Akang Teteh, Ibu Bapak semuanya sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, Engkau yang mencintai orang-orang yang memohon maaf, maka maafkanlah aku. Dari situ ada pengabdian ya luar biasa, karena Rasulullah itu memang sebagai uswah kita yang luar biasa, mencontohkan doanya juga doa yang kalau Akang Teteh, Ibu Bapak kita resapi betul doa tersebut, bahwa ternyata Allah amat sangat mencintai orang-orang yang memohon maaf. Dan kalau afu itu apa bedanya sama afu, antara afu sama dengan magfirah, dengan ampunan, jenis-jenis ampunan yang lain. Kalau afu itu benar-benar kita itu dihapuskan dosanya, tidak ada lagi bekasnya. Kita ini kalau misalnya ghafir itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi catatannya masih ada. Tapi kalau afu itu catatannya juga udah nggak ada. Kita dibersihkan sebersih-bersihnya sama Allah. Makanya di penghujung Ramadan ini kita akan kembali fitrah, kita akan kembali bersih, suci sebagaimana kita dilahirkan waktu pertama kali. Dan itu hanya bisa diperoleh orang-orang yang bersegera mencari ampunan Allah. Yang selanjutnya apa ya Allah, supaya aku mendapatkan sertifikasi ketakwaan ini darimu? Yang selanjutnya adalah tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Kalau kita menginfakkan sebagian harta kita untuk orang lain dalam keadaan lapang, mungkin kita mudah aja ya, kita bisa punya 100, kita mengeluarkan 2,5% atau 10% sekalipun gitu, dari 100 mengeluarkan 10.000, sudah kita masih secara hitungan kita masih punya 90.000. Insya Allah kita punya lebih besar dan cukup untuk kita berikan saja yang 10.000-nya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita hanya punya 10.000, kita harus mengeluarkan 1.000, nggak apa-apa, kita juga masih punya gitu ya 9.000. Tapi kalau kita hanya punya 1.000, kita harus mengeluarkan lagi 100, ya mungkin kita masih, kalau hitungannya yang kita hitung seperti itu, kita tidak akan pernah mau berinfak sama orang. Kita tidak akan pernah mau mengeluarkan harta sama orang gitu. Karena kita hanya melihatnya untung dan rugi. Tetapi kalau yang kita inginkan adalah sertifikasi ketakwaan dari Allah, kita ingin misalnya ya katakanlah kasarnya pamer sama Allah, ya Allah lihatlah, aku ingin berinfak atas namamu. Aku punya 100, aku kasihin 100-nya ya Allah. Engkau maha kuasa. Untuk infak itu engkau menjanjikan 700 kali lipat. Buktikan tanda-tanda kekuasaanmu kepadaku ya Allah. Dengan semua itu, camkan Akang Teteh keajaibannya luar biasa ya, mangga aja. Terutama yang punya hajat, terutama yang sedang dalam kesusahan. Infak itu ajib, infak itu luar biasa. Dan kalau itu ditunaikan benar-benar karena Allah Ta'ala, saksikan keajaibannya gitu ya. Akang Teteh bisa melaksanakan itu di dalam kehidupan beribadah sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah apa ya Allah? Yang selanjutnya adalah menahan amarah.
Menahan amarah itu luar biasa ya kalau kita dalam hidup bermasyarakat apalagi gitu. Terutama untuk saya pribadi kalau saya sudah turun ke jalan, kalau sudah ada di jalan, Masya Allah itu aduh, amarah itu mudah sekali tersulut ya. Sekalipun ingat sedang puasa tetapi saat melihat orang yang seenaknya berkendara, terutama kena pot bising itu aduh Masya Allah mani nyeri hulu ya. Barusan saya masuk ke sini, ternyata keresahan knalpot bising itu juga terjadi di sini, Masya Allah. Dan itu kenapa ya, heran saya juga masih ada hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau bukan karena kecerdasan yang kurang dari para pengendara motor itu gitu ya, hal itu nggak akan terjadi. Coba bayangkan kalau kecerdasan spiritualnya tinggi dari orang-orang para pengendara motor itu, pasti nah di dalam agama diajarkan jangan pernah mengganggu orang ya. Saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa orang-orang Islam itu? Orang-orang Islam itu adalah orang yang tetangganya selamat dari ucapannya dan perilaku tangannya itu gitu. Jadi kalau melihat ke situ gitu ya, kalau kita teh jangankan ngagandengan batur gitu, kita mah lewat tidak punten aja kayaknya itu sudah menjadi gangguan tersendiri. Ini mah udah mengganggu gitu ya. Kalau tidak kecerdasan spiritual yang disentuh, hal itu akan terus terjadi. Penegakan hukumnya juga masih punten para ruguh gitu ya. Gimana? Sebetulnya kan mudah saja. Dengan tadi saya melihat ke sini, di sini ada Babin Kamtipmas bisa berkomunikasi sama RW. Untuk itu tidak bisa ditangkap di jalan, tangkap di rumahnya. Gitu, dengan koordinasi ke Babin Kamtipmas itu gitu ya, dengan kondisi ke RW lakukan pendekatan persuasif ke orang tuanya. Punten ini di rumah aja udah nggak gandengan, komodi di luar sebelum dibaledog batur di luar rumah gitu ya, atau ditembak ke bedil mimis gitu, mendingan diganti knalpotnya. Kan bisa hal-hal seperti itu gitu, dan itu bisa dilakukan sebetulnya. Jadi itu menahan amarah, tetapi yang poin kuncinya adalah menahan amarah itu apapun keadaannya di luar sana, kita harus selalu bisa mengendalikan diri, mengendalikan amarah kita, yang sama dengan adalah orang-orang yang sabar. Karena sabar itu tidak mengenal batas. Batasnya nanti kalau malaikat sudah berkata kepada Ika, Assalamualaikum bima sabartum fanikma uqbadar. Orang-orang yang bersabar, selamat datang ya. Ini hadiah dari kesabaranmu di dunia. Nah itu baru sabarnya habis. Kalau nanti sudah bertemu malaikat nanti. Nah yang ketiga adalah apa tadi? Wal afina anin nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Dan kemarin awal-awal kita mau puasa gitu, banyak sekali yang minta maaf meskipun lewat WA ya, tapi itu menjadi sebuah kebaikan lah. Tetapi pernah nggak di WA itu, ya saya sudah memaafkan kalian semua gitu ya. Jarang banget kan ada yang pernyataan seperti itu ya. Nah jadi artinya memberi maaf kepada orang lain itu juga sama sulitnya dengan meminta maaf. Makanya kalau kita benar-benar menginginkan sertifikat ketakwaan dari Allah selama bulan puasa ini, mari kita sama-sama memaafkan semua yang ada di lingkungan kita, siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita hanya ada di jalan gitu ya, dengan memancing emosi kita maafkan saja. Dan itu dilakukan semuanya karena Allah. Dengan begitu maka insya Allah Allah ridho memberikan sertifikat ketakwaan kita sama kita untuk menjalani kehidupan kita 11 bulan ke depan. Kenapa amat sangat penting sertifikat ketakwaan ini? Karena Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang takwa dari segala kesulitan, dari segala masalah yang dihadapi. Cung sekarang mah siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Gak punya masalah saya mah kalem. Ada nggak yang nggak punya masalah itu? Berarti punya masalah. Yang masalahnya satu, cung,
Dua masalahnya, saya mah cuma dua masalahnya, sieun ku pamajikan jeung loba teuing budak gitu. Cung, ada nggak? Yang masalahnya banyak. Banyak tuh, Masya Allah. Siapa yang bisa membantu kita dengan banyaknya masalah yang dibebankan kepada kita selain Allah? Pak RW, ieu mah punten, masalah saya teh kahijinya unggal bulan teh beas teh kirang wae 10 kilo cik punten pang ieu. Anu kadua ieu unggal SPP murang kalih teh nya anu putra anu kaopat teh teu kabayar wae, pasti teu kabayar. Saya hanya sanggup membayar untuk 3 anak saya. Eta anu kadua. Anu katilu ieu indungna budaknya da unggal bulan teh atuh pasti kedah we gentos hijab, kedah gentos we gamis mah sakali sasasi mah saya teh tos teu sanggup. Cik Pak RW ieu panulungankeun. Ieu teh masalah. Kita berharap sama manusia untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nari ece cager saya geus seueur masalahna boro-boro kanggo nulungan ece anu gaduh yang dikemukakan aja udah 6 masalah gitu ya. Saya juga lebih banyak masalahnya dari ece. Jadi kalau kita berharap untuk menyelesaikan semua masalah itu sama manusia, masalah kita tidak akan pernah selesai dan kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Tetapi siapa yang bisa menyelesaikan itu semua? Hanya Allah. Dan Allah menjanjikan yaj'allahu makhraja, aku akan selesaikan, aku akan kasih jalan keluar buat kamu. Apa kesulitan kamu besok sini datang. Makanya Allah memanggil hayya 'alas shalah 5 kali sehari. Ayo tersambung dong. Saya tahu kamu banyak kebutuhan, kamu banyak masalah, sini datang. Mau minta apa? Gitu. Kita dapat kesulitan di jam 11, jam 12 gitu. Jam 12.02 kita datang menghadap ke Allah. Ya Allah, saya sedang kesulitan ini dan sebagainya. Curhatkan sama Allah. Allah memberi jalan keluar, insya Allah menjelang asar. Belum selesai juga menjelang asar. Asar masalahnya masih terus. Datang lagi, ya Allah mana pertolonganmu? Ini kenapa? Belum selesai juga. Minta lagi, terus sampai. Dan insya Allah dengan kesabaran yang tadi itu, menahan amarah itu hikmahnya adalah kesabaran untuk kita. Karena perintah Allahnya adalah dengan sabar dan sholat. Kita terus saja sholat, kita terus bersabar, insya Allah pertolongan segera dihadirkan. Dan kita hanya menghitung-hitung, ini mah yang bisa tadi seperti tadi. Yang bisa menyelesaikannya Pak RW, Pak DKM, Pak Hanafi, Pak Cik, Namut Artos, gitu-gitu. Enggak seperti itu. Karena Allah menjanjikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan kasih rezeki kepada kalian semua itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu benar-benar terjadi, dan itu ajib, dan itu benar-benar diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kenapa Allah amat sangat mementingkan ketakwaan itu? Karena Allah tahu bahwa kita mah hidupnya teh pengen mudah, kita mah pengennya teh hidupnya teh nggak usahlah dibebani dengan segala permasalahan, tetapi tidak mungkin. Tetapi Allah menjanjikan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku memberikan kalian semua masalah itu bukan untuk membebani kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku mah tidak suka menyusahkan hamba-hambaku. Aku mah ingin mempermudah hamba-hambaku. Aku berikan permasalahan sekaligus dengan solusinya. Maka saat kita menjalani, dan itu bisa dirasakan hanya dengan ketakwaan. Orang-orang yang tidak mempunyai ketakwaan tidak akan pernah bisa menyadari itu. Maka ujung-ujungnya adalah hanya akan menggerutu, kukulutus, marah-marah, masalah nggak selesai. Dan bahkan larinya menjadi kriminal. Nah itulah, kalau itu sudah menjadi pola perilaku terus-menerus dilakukan, Allah mengunci hatinya, khatamallahu ala qulubihim, dan kita tidak akan pernah diselamatkan lagi sama Allah. Maka lihat betapa pentingnya kecerdasan spiritual yang ditanamkan sama Allah kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Dengan begitu, wujud dari sertifikasi ketakwaan itu, hikmah dari bulan puasa, workshop yang dihadirkan Allah sama kita, paling tidak ada 3. Kita menjadi orang-orang yang lebih dekat sama Allah. Ketakwaan itu wujud dalam perilaku kita beribadah. Kita tidak pernah ketinggalan sholat lagi gitu ya. Kita tidak pernah ketinggalan infak lagi, sedekah lagi. Kita tidak pernah ketinggalan senyum sama tetangga lagi gitu ya. Nah
ketakwaan yang sifatnya transendental, ketakwaan yang sifatnya vertikal hanya kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya memuji kepada Allah. Semua al-asmaul husna hanya kita persembahkan kepada Allah. Kalau begitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa secara transendental, secara vertikal. Tetapi ada juga ketakwaan lain, bentuknya ketakwaan horizontal. Kita lebih perhatian kepada orang-orang, kita lebih sayang kepada suami, istri kita gitu ya. Dan kita lebih sayang kepada anak-anak kita tidak pernah lagi menaikkan suara kepada anak-anak kita dalam mendidik gitu. Dan kita selalu memuliakan orang tua kita, terutama ibu. Kita muliakan gitu, dan kita semakin banyak memberikan bantuan kepada sesama manusia, baik material maupun imaterial. Dan yang ketiga adalah bahwa kita menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur. Dengan ketakwaan itu lihat impactnya, bahwa kita menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur. Sesuai dengan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu saat kita di penghujung ini kita mengagungkan nama Allah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akang Teteh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kalau kita mendengar, nggak tahu atau saya aja ya, kalau kita mendengar takbir seperti itu, rasanya teh kenapa sedih? Kenapa coba? Suka sedih nggak gitu? Atau biasa aja gitu? Atau gimana perasaannya saat mendengar takbir seperti itu gitu ya? Gimana perasaannya? Kalau orang-orang yang merasakan kesedihan yang saat Allah membersihkan kita gitu ya, justru malah kita sebaliknya, Masya Allah ini ya Allah, dosa-dosaku ini masih banyak. Sedih sekali untuk melepas Ramadan ini gitu. Sedih sekali untuk kehilangan waktu menikmati waktu-waktu mustajab, malam-malam indah yang dingin, yang syahdu gitu ya, untuk melantunkan doa. Itu tanda-tanda bahwa Akang Teteh, Ibu, Bapak semua sudah dibersihkan sama Allah. Kita saat mendengar takbir yang mulia itu, saat hati kita benar-benar bersih, saat hati kita benar-benar kosong, kita akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu hati kita menjadi lebih sensitif, hati kita menjadi lebih mudah tergugah dengan segala sentuhan kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu dipertahankan untuk 11 bulan ke depan, bayangkan bagaimana umat Islam ini, sebagai mana yang disuratkan oleh Allah bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Dengan begitu, dengan kebersihan hati, dengan kelurusan perilaku, dengan kecerdasan pikiran, dengan kemandirian luar biasa, dengan penegakan ibadah yang luar biasa, bermula dari hati yang bersih itu, lihat bagaimana jadinya umat Islam. Tetapi kenapa kita harus juga muhasabah? Kenapa hidup kita masih susah? Kenapa umat Islam masih belum bangkit? Kenapa keluarga kita masih sering diuji yang tidak pernah kunjung usai? Penyelesaiannya tidak pernah ditemukan. Kenapa dan kenapa terus bahwa Allah memberikan kesulitan yang terus bertambah-tambah kepada kita? Kenapa? Seharusnya kita lebih bisa berintrospeksi akan itu semua. Artinya, oh
ternyata kita memang belum optimal dalam melakukan segala sesuatu ibadah selama bulan Ramadan ini terutama gitu. Makanya mari di penghujung bulan Ramadan ini, di akhir-akhir ini masih ada waktu. Allah Maha memberi rahmat ya tadi kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita kejar sisa iktikaf yang masih ada, kita lakukan lebih mendekat lagi, lebih dibaca lagi, lebih dipersering lagi tilawahnya, supaya apa? Supaya kita benar-benar mendapatkan sertifikasi takwa yang meningkatkan kompetensi ibadah kita, kompetensi ketakwaan kita untuk menjalani 11 bulan ke depan dalam ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Akang Teteh sakitu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk saya pribadi, terutama segala sesuatu kesalahan itu murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ke depan insyaallah dan kita mendapatkan sertifikasi ketakwaan yang meningkatkan kompetensi keimanan kita untuk 11 bulan ke depan menjadi muslim yang profesional, muslim yang hanya mengharap pahala Allah sesuai dengan harapan-harapan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wah, barang siapa yang menjalani saum, barang siapa yang menjalani qiyamul lail berdasarkan keimanan dan hanya mengharap ridho Allah, maka kita diampuni segala dosanya sama Allah. Untuk dibersihkan dalam 11 bulan ke depan, insya Allah kita bisa mempertahankan kebersihan itu untuk terus mendapat bimbingan dan ridho Allah dalam kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam